Prinsip ekonomi yang pertama adalah people face trade-off atau orang menghadapi pertukaran. Untuk mendapatkan sesuatu yang manusia inginkan, mereka pasti menghadapi sebuah pertukaran atau sebuah trade-off. Misalnya, jika seorang pelajar ingin mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya, maka ia harus merelakan waktu bersenang-senangnya untuk belajar materi yang akan diujikan. Dan untuk menghadapi trade-off ini atau pertukaran ini, maka setiap orang juga harus memahami pilihan yang ada sehingga mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Prinsip ekonomi yang kedua adalah the cost of something is what you give up to get it. Karena manusia ini menghadapi sebuah pertukaran, maka setiap pertukaran ini akan menghasilkan biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang merupakan harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Dan karena kita harus mengenal baik pilihan yang ada di depan kita, maka kita juga harus mempertimbangkan biaya peluang yang akan kita korbankan dari setiap keputusan dan manfaat yang kita dapat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Principle 3. Rational people think at the margin. Orang-orang yang berpikir secara rasional secara otomatis akan melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan mereka. Mereka memikirkan margins di dalam pemikiran mereka demi meraup keuntungan yang besar. Principle 4. People respond to incentive. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, seperti adanya sistem hukuman dan hadiah. Seseorang akan memikirkan apa keuntungan dan kerugian dari sesuatu yang akan dilakukannya. 5. Pertukaran bisa menguntungkan semua orang. Pertukaran atau perdagangan berpotensi menguntungkan segala pihak karena masing-masing memiliki spesialisasi produk tersendiri. Misal, ibu-ibu rumah tangga diuntungkan dengan bisa membeli sayuran tanpa harus ke pasar. Sementara, pedagang sayur dapat menjual sayur dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar. 6. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi sentral, ekonomi pasar membiarkan beragam perusahaan dan rumah tangga untuk menentukan keseimbangan ekonomi. Perusahaan menentukan karyawan dan produk, sementara rumah tangga menentukan pekerjaan yang akan diambil, serta mengatur pengeluaran. Rumah tangga akan membeli dengan harga terendah, dan perusahaan akan membeli bahan baku dengan harga terendah pula. Hal ini menyebabkan nilai sebuah produk ditentukan oleh masyarakat. Prinsip ekonomi yang ketujuh menjelaskan ikut campurnya tangan pemerintahan dalam ekonomi pasar, karena itu akan membuat ekonomi pasar seimbang dan untuk menegakkan hak milik, sehingga individu dapat memiliki dan mengendalikan sumber daya yang terbatas. Seperti perusahaan musik tidak akan memproduksi CD kalau banyak pelanggan yang menghindari membayar dan membuat salinan ilegal. Dan juga bahan-bahan pokok yang melonjak tinggi, pasti pemerintahan harus menyeimbangkan harga tersebut biar tidak ada yang merugi. Prinsip ekonomi yang ke-8 itu, kalau misalnya di suatu negara menghasilkan banyak barang dan jasa, pasti kebanyakan orang akan menikmati standar hidup yang tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya suatu negara tidak banyak menghasilkan barang dan jasa, pasti standar hidupnya akan seadanya. Juga tingkat pertumbuhan produktivitas suatu bangsa itu menentukan pertumbuhan pendapatan rata-rata. Prinsip ke-9 adalah price rise when the government print too much money, atau harga di pasar meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu berlebihan. Hal ini dapat dikatakan sebagai inflasi. Hal ini merupakan akibat dari tingginya produksi uang itu sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan nilai dari uang tersebut menjadi semakin berkurang harga, sehingga harga barang naik karena nilai dari uang tersebut menurun. Contohnya di Jerman, di mana harga produk meningkat tajam setiap bulan, karena adanya produksi uang yang juga meningkat bahkan bisa lebih dari 3 kali lipat. Prinsip ekonomi yang ke-10 adalah society face a certain trade-off between inflation and unemployment, atau masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mengutip dari kurva Phillips, adanya inflasi dan pengangguran memiliki sebuah keterkaitan, di mana apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka laju inflasi akan semakin rendah. Kurva ini menandakan bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan selalu dapat diperhatikan dengan mendorong sedikit laju inflasi.
Trade-off antara inflasi dan pengangguran hanyalah sementara, namun hal ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Jangan lupa like video dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.